Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang PC komputer, ya, mata kuliah PC komputer Universitas Harapan Medan. Pengenalan PC komputer oleh saya sendiri, Sayyidi Rahman, STMkom. Pada pertemuan ini kita bahas tentang materi berikut. Overview materinya ada yang pertama, design for computer to see. Jadi komputer butuh untuk melihat. Ya, ini ya karena sehari-hari, keperluan sehari-hari, baik lapangan kerja, baik pabrik yang membutuhkan komputer untuk mengontrol segala macamnya, bagaimana seperti manusia melihat, seperti itu juga komputer bisa melihat. Nah, ini yang pertama, kenapa dibutuhkan seperti itu komputer bisa melihat. Selanjutnya, apa itu PC komputer? Selanjutnya, challenge of computer vision, tantangan di PC komputer. Yang terakhir adalah task in PC komputer. Ini akan kita bahas di kesempatan kali ini. Kita bisa lihat beberapa kebutuhan yang harus dilakukan oleh komputer, ya, agar komputer itu bisa melihat. Ini banyak sekali aplikasi-aplikasi sekarang yang komputer yang mengkomputasi citra sehingga dia tahu apa yang ada di dalam gambar tersebut. Ya, ini contohnya, ya, banyak dia aplikasi-aplikasi apa yang mendukung PC komputer. Selanjutnya ini contohnya ada WhatsApp gitu ya. Jadi banyak mengirimkan gambar, ya, pesan, ya. Nah, contohnya juga Facebook ini. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi sekarang yang udah mengenali konten di dalam image itu. Nah, kalau ada lagi dia Google Lens gitu. Google Lens itu kita share gambar, kita cari gambar yang kita inginkan, dia akan muncul gambar yang berkaitan dengan itu, yang mirip-mirip dengan gambar itu, ya, tentunya dengan fitur-fiturnya. Nah, sekarang banyak aplikasi yang butuh akan menganalisa, atau dibilang kita dengan tepatnya, aplikasi itu bisa melihat apa konten di dalam gambar tersebut. Gunanya apa? Banyak, misalnya mesin pencarian seperti Google Lens, ya, mencari gambar yang serupa. Kita cukup memfoto gambarnya, kita cari, ya, langsung muncul gambar-gambar yang berkaitan dengan itu. Kamu saat upload ke Facebook, misalnya foto kamu upload ke Facebook, Facebook langsung tahu ini gambar siapa, ya. Langsung dia auto tag, ini mau di tag nggak kawan-kawanmu yang ada di gambar di situ, ya. Jadi langsung tahu komputer. Nah, di WhatsApp misalnya, ya, kalau kita kirim gambar gitu, ini kalau misalnya mau dikembangkan juga bisa mengetahui gambar apa yang dikirim gitu misalnya. Selanjutnya ini yang berkaitan dengan kebutuhan PC komputer juga, komputer dalam melihat, ya, ini sebagai juri gitu ya. Jadi komputer bisa menganalisa dan hasilnya diberitahu, dibacakan oleh wasit yang ada di di balik komputer tersebut. Atau di bagian medical,
Nah, ini contohnya. Langsung tahu kita bagian-bagian yang sakit gitu ya. Misalnya kita scanning di dalam itu langsung tahu nampak apa penyakit-penyakitnya. Misalnya kalau misalnya yang sering USG gitu ya, USG biasa dengan sinyal ultraviolet langsung tahu bagian-bagian ya di dalamnya. Komputer langsung bisa lihat berapa berat badannya, berat badan si bayi, kesehatannya bisa dicek, berapa jenis kelaminnya, tingginya ya, ukuran kepalanya ya, dan segala macamnya itu langsung otomatis muncul di komputer. Itu artinya komputer dapat melihat, dapat menganalisa dan menampilkannya ke manusia. Selanjutnya ada machine vision. Ini mesin yang bisa mengontrol ya, berdasarkan penglihatannya. Saya misalnya kontrol produksi ya, atau memproduksi sendiri lah otomatis nih, dengan cara komputer PC juga ya. Machine vision dia jadi komputer PC yang ditanamkan ke dalam mesin ya. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari data gambar, kita membutuhkan komputer untuk melihat ya, melihat gambar dan memahami isinya ya. Jadi kita belajar fisik komputer artinya kita belajar bagaimana komputer bisa melihat ya, dan bagaimana kita membuatnya atau mendesain agar komputer itu bisa melihat dan memahami isi gambar dengan cepat gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya apa? Misalnya akurasinya yang butuhkan akurasi yang baik, maka kita kita bantu dengan akurasi yang baik. Kita buat dengan sistem itu biar mencapai akurasi yang tinggi. Atau dari kecepatannya misalnya. Jadi kita buat bagaimana sebuah arsitektur komputer ya, bisa melihat dengan cepat dengan kecepatannya. Selanjutnya, masalah sederhana ketika seorang melihat gambar. Yang pertama itu dapat mendeskripsikan isi foto yang pernah mereka lihat. Jadi kalau kita samakan dengan manusia ya, kita langsung bisa lihat gitu. Ketika lihat kita langsung tahu ini objek apa. Selanjutnya dapat meringkas video yang hanya mereka lihat sekali ya. Jadi dari video yang berjalan langsung bisa dianalisa dalam video itu ini kegiatannya, ini informasi yang didapatkan ini. Selanjutnya dapat mengenalin wajah atau objek yang hanya mereka lihat satu kali sebelumnya ya. Jadi ada intinya udah pernah lihat sebelumnya. Gitu juga dengan PC komputer ya, PC komputer itu nggak bisa langsung mengenali seseorang di dalam wajah, di dalam video atau di dalam gambar, kecuali kita udah dilatih data bahwa objek tersebut dikenalin oleh metode yang kita gunakan untuk mengenalin objek-objek tersebut ya. Kita membutuhkan setidaknya kemampuan yang sama dari komputer untuk mengenali gambar dan video ya. Jadi bagaimana manusia ini, kita mau buat komputer itu bisa melihat seperti manusia, artinya tidak semua aktivitas bisa dipantau oleh manusia. Ada beberapa aktivitas yang harus dipantau oleh komputer. Ya, misalnya untuk menjaga keamanan di lalu lintas gitu. Kita tidak bisa manusia menjaga kegiatan lalu lintas ya. Manusia bisa lelah, capek, tapi kalau komputer dengan smart kameranya, dengan satu kamera saja dia bisa mengontrol 24 jam gitu.
ya tentunya dengan kapasitas komputer yang memadai. What is PC computer? PC computer adalah bidang studi yang fokus pada masalah yang dapat dibantu ya, komputer untuk melihat. Ya, jadi kita fokus bagaimana komputer bisa melihat di PC komputer ini. Ya, pada tingkat abstrak, tujuan masalah komputer PC adalah menggunakan data gambar dan diamati untuk menyimpulkan sesuatu tentang dunia. Ya, jadi itu. Ya. Kalau kita di harapan, maka tujuannya adalah PC komputer ini jadi tugas akhir gitu. Jadi tugas akhir dengan PC komputer kita menganalisa gambar, apa isi dalam gambar, ya, objek apa yang ada di dalam gambar, itu yang tujuan kita untuk kita tuangkan di skripsi nanti. Computer vision dan image processing ada yang harus kita pahami sebelum PC komputer adalah image processing ya. Atau sebelumnya image ya, apa itu image ya? Apa itu gambar ya. Kamu harus kenal dulu dengan pixel yang membentuk gambar ya, feature element atau pixel ya, elemen yang membentuk gambar yang tersusun dari bit-bit yang mewakili nilai-nilai pixel ya. Kode warna ya dari 0 sampai 255 masing-masing. Kalau RGB berarti 3 kanal, kalau dia grayscale berarti 1 kanal gitu. Ini mungkin udah dibahas di pengolahan citra. Ya, image processing atau pengolahan citra adalah proses pembuatan gambar baru dari gambar yang sudah ada. Biasanya menyederhanakan atau menyempurnakan konten dalam beberapa citra. Ini adalah jenis pemrosesan sinyal digital yang tidak peduli dengan pemahaman konten gambar. Jadi image processing ini inputnya image, outputnya image. Image yang awal diproses menghasilkan image yang baru dan lebih baik sesuai keinginan. Kadang-kadang bukan lebih baik tampilannya, kadang-kadang dia lebih baik misalnya dari segi penyimpanannya. Walaupun gambarnya lebih tidak jelas, tapi kita bisa maksimalkan penyimpanannya, itu bisa dikatakan image processing dengan hasil yang lebih baik. Hasil yang lebih baik di sini adalah yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya sebelum masuk PC komputer, image yang ada gambar itu harus diprocessing dulu. Kalau ada noise dibuang noise-nya, kalau ada background yang terlalu banyak kita hilangkan backgroundnya hingga dapat aja objeknya, baru kita kenali objek tersebut dengan PC komputer. Ya, tentu mungkin memerlukan image processing untuk diterapkan ke dalam data input mentah, misalnya gambar-gambar pra pemrosesan. Jadi sebelum masuk dalam PC komputer, maka diproses dulu dengan image processing. Apa tantangan PC komputer? Ya, membantu komputer untuk melihat ternyata sulit. Tujuan PC komputer adalah mengekstrak informasi yang berguna dari gambar. Ini terbukti merupakan tugas yang sangat menantang. Ini telah memenuhi ribuan pikiran yang cerdas dan kreatif selama 4 dekade terakhir, dan meskipun demikian kita masih jauh dari kemampuan untuk membangun mesin pengamat untuk tujuan umum. Jadi belum ada sampai sekarang satu komputer yang betul-betul seperti manusia melihat ini, kecuali hanya satu kegiatan saja, misalnya untuk dikhususkan untuk lalu lintas ya, berarti dia hanya untuk lalu lintas ya. Untuk parkir ya, untuk lainnya, untuk satu kegiatan saja itu kadang-kadang sudah sulit ya. Apalagi untuk secara umum bisa segalanya, ini tidak ya, masih jauh dari harapan. Nah, jadi tantangannya ke depan kita membuatlah yang lebih cerdas ya, yang biasa menggantikan manusia melihat gitu, dan lebih akurat, lebih baik, lebih cepat, dan kalau bisa dia bisa untuk tujuan umum, tapi ini sangat jauh ya. Kedepannya mungkin bisa sampai untuk tujuan umum, artinya untuk segala kegiatan. Oke, itu ada beberapa ya dari kenapa ya komputer itu harus melihat gitu ya. Nah, apa itu PC komputer dan image processing sebelum PC komputer gitu.
dan tantangan di fisik komputer. Jadi setidaknya setelah mengikuti kuliah fisik komputer ini, kita bisa menerapkan algoritma untuk mengenali gambar ngembalin objek di dalam gambar. Apakah objek wajah, objek segala macamnya ya, yang bisa dikenalin. Oke, mungkin itu aja. Jika ada pertanyaan di komen di sini atau di classroom ya, di komentarin. Saya tutup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.